Nah, kita akan masukin materi yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, apa sih manajemen pembiayaan pendidikan itu? Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dikelola secara efektif, efisien, dan transparan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen pembiayaan ini melibatkan berbagai komponen, mulai dari penganggaran, pengelolaan sumber dana, hingga evaluasi penggunaan dana tersebut. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Yaitu yang pertama. Nah, yang pertama itu perencanaan pembiayaan. Nah, tahap ini melibatkan estimasi kebutuhan keuangan untuk mendukung kegiatan pendidikan dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun akademik. Perencanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan seperti operasional sekolah, pengadaan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan gaji tenaga pendidik. Nah, langkah-langkah perencanaan pembiayaan ini seperti identifikasi kebutuhan, menganalisis kebutuhan sekolah, institusi pendidikan terkait sarana, prasarana, gaji, pelatihan guru, dan lain-lain. Estimasi bayar, menghitung total anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, setelah itu sumber pendanaan, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan digunakan baik dari pemerintah, masyarakat, atau lembaga swasta. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber dana. Setelah perencanaan selesai, penting untuk mengelola sumber-sumber dana yang ada dalam sistem pendidikan. Terdapat berbagai sumber pendanaan yang dikelola. Sumber utama pembiayaan pendidikan ini itu dana pemerintah, bisa berupa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, pembangunan sekolah, serta gaji guru. Dana masyarakat, nah beberapa dari berupa sumbangan sukarela dari orang tua, siswa, atau alumni dalam bentuk uang, fasilitas, atau program beasiswa. Nah, terus dana lembaga swasta. Sekolah atau institusi pendidikan seringkali bekerja sama dengan lembaga swasta untuk mendapatkan dukungan finansial, termasuk melalui program cooperative social responsibility atau sponsor. Dana internasional, itu terdapat pula sumber dana lembaga internasional seperti UNESCO, UNICEF, atau Bank Dunia yang seringkali terlibat dalam proyek peningkatan kualitas pendidikan di negara berkembang. Nah, yang ketiga itu penganggaran. Nah, penganggaran adalah proses alokasi dana yang telah diperoleh untuk berbagai program atau aktivitas pendidikan. Penganggaran harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya dan disusun sedemikian rupa agar penggunaan dana menjadi optimal. Jenis anggaran dalam pembiayaan pendidikan: anggaran operasional, biaya yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti pembelian alat tulis, perawatan gedung, dan pembiayaan utilitas, itu listrik, air, seperti itu. Terus anggaran pengembangan biaya yang dilokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan alat peraga, laboratorium, serta teknologi informasi yang mendukung pendidikan. Dan terus anggaran gaji dan kesejahteraan. Nah, meliputi penggajian guru, staf administrasi, serta program peningkatan kesejahteraan mereka. Yang terakhir itu anggaran kegiatan pembelajaran. Anggaran ini mencakup biaya untuk pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler, serta pengembangan kurikulum dan metode pengajaran.
Nah, yaitu keempat, pengendalian dan pengawasan keuangan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya pemborosan atau penyalahgunaan dana. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan, pengadilan keuangan dilakukan melalui sistem akuntansi yang baik. Laporan keuangan harus transparan dan mudah diaudit untuk menghindari penyalahgunaan. Terus, audit keuangan, pemeriksaan secara berkala untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap prosedur penggunaan anggaran. Nah, terus evaluasi penggunaan dana, mengukur efektivitas penggunaan anggaran, apakah sudah memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan atau belum. Terus evaluasi pembiayaan. Setelah dana digunakan untuk melakukan evaluasi, guru menilai apakah penggunaan dana tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi ini mencakup kesesuaian dengan anggaran, memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang sudah disusun. Efektivitas penggunaan dana, mengukur sejauh mana dana yang dikeluarkan memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan, seperti peningkatan hasil belajar siswa, kesejahteraan guru, atau kondisi fasilitas pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas. Semua pengeluaran harus tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah, yayasan, atau masyarakat. Nah, yang terakhir itu tantangan dan manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, keterbatasan sumber dana. Seringkali lembaga pendidikan menghadapi keterbatasan dana yang membuat mereka harus bijak dalam alokasi anggaran. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jika pengelolaan keuangan tidak transparan, bisa terjadi penyalahgunaan anggaran yang merupakan kualitas pendidikan, kesenjangan pembiayaan, sumber daya keuangan yang tidak merata antara lembaga pendidikan di kota dan di daerah terpencil dapat menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan. Nah, dari materi-materi yang kita bahas tadi, mulai dari pendanaan dana sampai evaluasi dan tantangan ini, mari kita bahas kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya itu, manajemen pembiayaan pendidikan adalah aspek krusial dalam memastikan jalannya proses pendidikan yang efektif dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan anggaran, pengelolaan sumber dana, pengalokasian dana yang tepat, serta pengendalian dan evaluasi penggunaan dana. Proses ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas agar dana yang tersedia benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memfasilitasi pelajaran yang optimal bagi peserta didik. Nah, itulah materi dari